Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 907. Luo Xiu terdiam, dia tidak bisa memberikan janji kepada Qi Yurong, jadi dia tidak tahu harus mengatakan apa. Qi Yurong juga terdiam, dalam hatinya, dia sangat ingin pergi bersama Luo Xiu, tetapi dia tidak ingin hanya menjadi pengikut di sisinya, menghabiskan hari-hari dengan hanya menatap punggungnya dari kejauhan. Jika Luo Xiu menerima perasaannya, dia bersedia mengorbankan segalanya untuk mengikutinya. Namun, jelas bahwa Luo Xiu belum bisa menerima dirinya. Jadi, daripada terus memendam perasaan yang tak terbalaskan, dia lebih memilih untuk melupakan dan mengubur perasaannya jauh di dalam hati. Keduanya adalah orang yang memiliki prinsip, dalam urusan perasaan, tidak ada yang ingin mengalah. Luo Xiu mengunjungi keluarga Wu, keluarga Bu, dan keluarga Bai. Dahulu, 6 keluarga besar di dunia bintang sentian, keluarga Zhu dan keluarga Zhao, telah punah. Terlepas dari apakah Qi Yurong ingin mengikutinya atau tidak, Luo Xiu merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuknya. Dia pergi ke 3 keluarga besar itu dan hanya mengatakan 2 kalimat, keluarga Qi ada di bawah perlindungan saya. Dan, dilarang menjadi musuh keluarga Qi. Setelah mengucapkan 2 kalimat itu, saat hendak pergi, dia meninggalkan jejak telapak tangan di masing-masing dari 3 keluarga itu. Jejak telapak tangan itu bahkan tidak dapat dihapus oleh ahli tingkat puncak Dewa Penguasa, dan para tetua dari 3 keluarga besar yang berada di tingkat setengah langkah Dewa Penguasa pun tidak bisa mendekatinya sedikit pun. Luo Xiu belum mengunjungi sekte Taixi dan sekte Guanghan, tetapi sebelum dia pergi, kedua sekte itu sudah mengirim utusan ke keluarga Qi. Sekte Guanghan datang membawa hadiah, jelas menunjukkan niat untuk berdamai dan menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi musuh keluarga Qi. Sekte Taixi pun bersikap serupa, dan orang yang mereka kirim bukan lain adalah Qi Miaolun. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah bahwa Qi Miaolun justru mengajukan permintaan untuk mengikuti Luo Xiu. Dia ingin pergi bersama Luo Xiu meninggalkan dunia bintang sentian dan menuju dunia atas untuk mencari tempat yang lebih luas baginya berkembang. Qi Miaolun adalah wanita yang cerdas. Setelah mengalami banyak hal, dia menyadari keterbatasan dunia bintang bawah ini. Dia tahu bahwa jika tetap tinggal di sini, mungkin seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa menembus ke tingkat Dewa Penguasa. Bahkan jika suatu hari dia bisa menembusnya, itu pasti setelah dia mencapai dunia atas. Dan jika dia bisa mengikuti seorang ahli seperti Luo Xiu, maka jalannya di masa depan pasti akan jauh lebih mudah. Jika kamu benar-benar ingin ikut denganku ke dunia atas, itu bukan tidak mungkin. Tetapi dalam beberapa tahun ke depan, aku belum akan pergi. Jika aku berencana untuk pergi, aku akan memberitahumu, kata Luo Xiu. Terima kasih, Tuan Luo. Qi Miaolun berdiri dan memberi hormat dengan anggun. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang Pulau Tianhe? Luo Xiu tiba-tiba bertanya. Jika ada satu hal di dunia bintang bawah ini yang masih mengkhawatirkannya, itu adalah keberadaan Pulau Tianhe. Jika masalah Pulau Tianhe tidak diselesaikan, dapat dipastikan bahwa dengan kekuatannya yang berkembang pesat, tidak akan lama sebelum Pulau Tianhe menguasai seluruh dunia bintang bawah. Di dunia atas, terdapat 3.000 dunia besar, sementara dunia bintang bawah tak terhitung jumlahnya. Mungkin banyak ahli dari dunia atas yang menganggap para pejuang dunia bawah sebagai makhluk remeh, tetapi pada kenyataannya, banyak dari para ahli terkuat di dunia atas berasal dari dunia bawah. Alasan mengapa dunia atas terus memiliki aliran ahli yang tak ada habisnya adalah karena dunia bintang bawah terus menyediakan darah segar bagi mereka. Namun, jika dunia bintang bawah sepenuhnya dikuasai oleh Pulau Tianhe, maka dunia atas pada dasarnya akan terisolasi. Ahli dari dunia atas terikat oleh hukum surgawi dan tidak dapat turun dengan mudah. Jadi, meskipun mereka mengetahui keberadaan Pulau Tianhe, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Pulau Tianhe dulunya adalah sebuah daratan yang mengapung di galaksi dan memiliki seorang tetua tingkat setengah langkah Dewa Penguasa yang duduk di sana. Dalam dunia bintang bawah, itu bisa dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat. Menanggapi pertanyaan Luo Xiu, Qi Miaolun berkata dengan tenang, tetapi sekitar 10 tahun yang lalu, sesuatu terjadi di Pulau Tianhe, tiba-tiba mereka memperoleh kekuatan yang sangat besar. Pemimpin mereka, yang sebelumnya hanya di tingkat setengah langkah Dewa Penguasa, tiba-tiba menembus ke tingkat Dewa Penguasa. Tidak hanya itu, banyak tetua mereka juga tiba-tiba mencapai tingkat Dewa Penguasa. Semua kejadian di Pulau Tianhe terasa sangat aneh, tetapi karena adanya perbedaan kekuatan yang sangat besar, tidak ada yang bisa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Berdasarkan informasi yang diketahui Luo Xiu sejauh ini, orang terkuat di Pulau Tianhe adalah pemimpin mereka, Wei Hongzuo, yang memiliki kekuatan di tingkat puncak Dewa Penguasa.
Satu hal yang pasti, Pulau Tianhe telah memperoleh semacam kekuatan surgawi. Dengan kekuatan ini, mereka tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga ahli di tingkat dewa penguasa tidak lagi terikat oleh hukum surgawi. Luo Xiu tidak gegabah menyerang Pulau Tianhe. Dia yakin bahwa tempat itu adalah sarang harimau, dan ada keterlibatan dengan entitas misterius dari era Taichu. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dalam menghadapi masalah ini. Dalam pertempurannya dengan Wei Hongzuo, jika lawannya tidak menggunakan kekuatan surgawi untuk melarikan diri, dia sudah lama mati di tangan Luo Xiu. Namun, meskipun Wei Hongzuo berhasil melarikan diri, Luo Xiu yakin bahwa dia mengalami luka parah. Dalam waktu dekat, Pulau Tianhe seharusnya tidak akan melakukan tindakan apapun terhadapnya. Luo Xiu meninggalkan Cha Ziyan dan Xiao Jiangming di keluarga Qi untuk berlatih. Setelah menghancurkan keluarga Zhao, mereka memperoleh banyak sumber daya berharga. Cha Ziyan dan Xiao Jiangming juga memahami pentingnya kekuatan mereka sendiri, jadi mereka segera mulai berkultivasi dalam pengasingan. Sementara itu, Luo Xiu juga tidak meninggalkan keluarga Qi dalam beberapa waktu ini. Dia membutuhkan waktu untuk mengobati kerusakan pada kesadarannya. Waktu berlalu tanpa terasa, meskipun telah menghabiskan banyak harta surgawi dan obat-obatan, bahkan dengan bantuan batu agung Taichu, dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk akhirnya mengembunkan satu helai energi agung Taichu. Energi agung Taichu adalah esensi asal mula alam semesta. Dalam proses pembentukannya, ia menyerap berbagai energi dari segala sesuatu di dunia, termasuk esensi dari obat-obatan suci, senjata, bahan artefak, dan benda-benda berharga lainnya. Kecuali untuk benda-benda yang benar-benar penting bagi dirinya, Luo Xiu hampir menggunakan semua barang berharga yang dimilikinya untuk membentuk energi agung Taichu. Tumpukan harta memenuhi sekeliling batu leluhur Taichu. Saat seberkas energi leluhur Taichu terbentuk, harta berlimpah itu pun berubah menjadi tumpukan barang rongsokan, kehilangan seluruh esensi spiritualnya. Luo Xiu meletakkan batu leluhur Taichu di hadapannya, menempelkan kedua tangannya pada batu itu, lalu memejamkan mata dan mulai menyerap energi leluhur di dalamnya. Seiring dengan aliran energi leluhur yang terus dipurnakan dalam tubuhnya, lautan kesadarannya yang rusak parah, yang dipenuhi luka-luka, mulai pulih dengan kecepatan luar biasa. Cedera lautan kesadaran merupakan salah satu jenis luka yang paling sulit disembuhkan. Sebelumnya, hanya satu aliran energi leluhur Taichu sudah cukup untuk membuat Luo Xiu menembus tingkat 9 Raja Dewa, tetapi kali ini, sebagian besar energi yang telah sulit diproduksi itu hanya digunakan untuk memperbaiki luka di lautan kesadarannya. Baik tubuh fisik maupun lautan kesadarannya, setelah melalui fase kehancuran dan rekonstruksi, dapat dikatakan mengalami transformasi baru sebuah pencerahan setelah melewati kehancuran. Setelah lautan kesadarannya sepenuhnya pulih, kekuatan kesadaran jiwa Luo Xiu menjadi jauh lebih kuat. Meskipun belum mencapai puncak dewa tertinggi, tingkatnya telah meningkat hingga tingkat 7 dewa tertinggi. Dengan kesadaran jiwa tingkat 7 dewa tertinggi, serta mengandalkan teknik pemurnian jiwa menuju kesucian, bahkan seorang dewa tertinggi puncak pun tidak akan bisa mengalahkannya dalam duel kesadaran jiwa. Setelah lukanya benar-benar sembuh, Luo Xiu memperoleh kepercayaan diri yang luar biasa. Bahkan jika Pulau Tianhe ternyata menyembunyikan seorang kaisar dewa, ia tidak akan takut sedikit pun. Namun, alih-alih langsung menuju Pulau Tianhe, Luo Xiu memilih kembali ke kota Naga Biru. 10 tahun yang lalu, dalam lelang kota Naga Biru, Luo Xiu telah memperoleh tombak pembantai iblis penakluk langit dan akar ilahi Hun Yuan. Kedua harta ini sangat penting baginya, terutama tombak pembantai iblis penakluk langit, yang ternyata mengandung misteri kitab penempaan senjata, sesuatu yang sangat ia dambakan. Sebelumnya, karena urusan di alam bintang Tianzhen, ia tidak sempat bertanya langsung kepada penguasa kota Naga Biru tentang rahasia wilayah misterius tempat kedua harta itu ditemukan. Kini, dengan pemulihan penuh kekuatan dan tubuhnya, ia tidak lagi merasa ragu dan bergegas menanyakannya. Menurut kota Naga Biru, tombak pembantai iblis penakluk langit dan akar ilahi Hun Yuan diperoleh penguasa kota Naga Biru dari sebuah wilayah misterius. Luo Xiu pun kembali mengukir formasi runik di tubuh fisik dan lautan kesadarannya. Seiring dengan peningkatan kekuatan dan tingkat kultivasinya, formasi runik yang dapat ia ukir pun menjadi lebih kuat. Semakin tinggi tingkat formasi, semakin besar pula peningkatan yang bisa diberikan terhadap tubuh fisik dan lautan kesadarannya. Kekuatan Luo Xiu kini berkembang seperti bola salju, semakin lama, semakin besar potensinya. Meskipun saat ini ia belum mampu mengukir formasi tingkat kaisar, dengan mengandalkan teknik gulungan formasi, ia sudah dapat membangun formasi pelindung tingkat kaisar. Oleh karena itu, ia memperbarui seluruh formasi perlindungan keluarga Qi, membuatnya semakin kokoh. Dengan formasi pertahanan tingkat kaisar, keluarga Qi akan mampu bertahan dalam kondisi apapun, tidak peduli musuh seperti apa yang menghadang mereka. Tak hanya itu, Luo Xiu juga meninggalkan 3 batu giok yang masing-masing menyimpan satu teknik ilahi yang ia ciptakan, slip penakluk langit, tinju pejuang surga, dan tombak darah pembantai surga.
Setiap teknik ilahi ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh seorang dewa tertinggi tahap akhir, bahkan mampu melukai seorang dewa tertinggi puncak. Keluarga Qi pun menganggapnya sebagai warisan berharga yang akan mereka jaga sebagai harta utama keluarga, sebagai persiapan untuk menghadapi krisis di masa depan. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Luo Xiu merasa bahwa ia telah melakukan cukup banyak hal untuk keluarga Qi. Dengan itu, ia pun meninggalkan alam bintang Tianzhen dan menuju bintang naga biru. Namun, ketika Luo Xiu tiba di bintang naga biru, pemandangan yang mengejutkan menyambutnya. Kota naga biru telah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Di udara, terdapat fluktuasi energi dari hukum tingkat 8 hingga 9, dan tanpa perlu berpikir panjang, Luo Xiu langsung tahu siapa yang melakukan semua ini. Wajahnya seketika menjadi dingin. Kini ia benar-benar yakin bahwa insiden ini berkaitan dengan lelang 10 tahun lalu. Pulau Tianhe pasti mengincar wilayah misterius tempat penguasa kota naga biru menemukan harta berharga itu. Bahkan, besar kemungkinan bahwa dalam lelang 10 tahun lalu, Pulau Tianhe sudah menyadari keberadaan akar ilahi Hun Yuan. Sayangnya, Luo Xiu masih terlambat. Meskipun Wei Hongzuo, pemimpin Pulau Tianhe, telah mengalami luka serius, ia masih memiliki para tetua dan bawahannya yang setia melaksanakan perintahnya. Sementara Luo Xiu tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Tak hanya kota naga biru, seluruh bintang naga biru kini berubah menjadi daratan tanpa kehidupan, tidak ada satupun jejak aura seorang kultivator. Dengan wajah penuh kemuraman, Luo Xiu meninggalkan tempat itu. Saat hendak pergi ke lembah penyegelan iblis, tiba-tiba pikirannya bergerak. Dari kejauhan, cahaya pelarian melesat melintasi langit. Orang yang melarikan diri ini tampaknya menyadari bahwa ia telah ditemukan, sehingga segera mengerahkan kecepatan tertingginya untuk kabur. Namun, meskipun ia terlihat sangat cepat, di mata Luo Xiu, kecepatannya hanyalah lelucon. Dengan beberapa kali menggunakan teknik lompatan, Luo Xiu langsung menghalangi jalannya. Song Cheng, orang itu terpaksa berhenti, cahayanya menghilang, dan Luo Xiu langsung mengenalinya. Song Cheng, orang yang pernah menjadi pemimpin lelang dalam acara lelang 10 tahun yang lalu. Song Cheng dulunya adalah seorang ahli di bawah komando penguasa kota naga biru. Luo Xiu melihatnya, langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kau lari begitu melihatku? Apa yang sebenarnya terjadi pada kota naga biru?" Song Cheng, tentu saja, mengenali Luo Xiu, orang yang bahkan berani membunuh tetua Pulau Tianhe. Tanpa ragu, ia segera memberi hormat dengan penuh rasa hormat dan menjawab, "Senior, saya mengira Anda adalah orang dari Pulau Tianhe, jadi saya melarikan diri." Kota naga biru telah dihancurkan oleh mereka. Kenapa Pulau Tianhe menghancurkan kota naga biru? Apakah karena lelang itu? Luo Xiu bertanya dengan suara semakin dingin. Ekspresi Song Cheng sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia menjawab, "Sebagian memang karena lelang, tetapi alasan utama adalah karena penguasa kota naga biru menemukan sebuah harta karun misterius dalam wilayah rahasia." "Harta karun? Harta apa?" Luo Xiu segera bertanya. "Sepertinya berkaitan dengan sesuatu yang disebut kitab penempaan senjata, tapi saya tidak tahu pasti." "Kitab penempaan senjata? Kau bilang kitab penempaan senjata?" Mata Luo Xiu seketika menyipit, dan pupilnya menyusut tajam. Bersambung,